Hai semuanya, kita dari Civil Exploration atau CIVEX, salah satu subproker Rainforsia oleh Departemen Keilmuan dan Keprofesian HMS FPTK UPI. Dan kali ini kita mau bahas mengenai konstruksi bambu. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau ada jalan tol yang dibuat dari bambu? Hah, emang bisa ya pakai bambu? Nah, pasti sebagian besar dari kalian mungkin belum tahu ya, kalau sebenarnya ada lebih dari 10 juta batang bambu yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Yang menarik, konstruksi ini adalah yang pertama loh di Indonesia yang menggabungkan jalan tol sama tanggul laut. Pembangunan tol Semarang-Demak dengan panjang 29,95 km ini dilakukan di atas laut dengan bantuan bambu yang dirangkai sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah rakit. Bambu ini digunakan sebagai material konstruksi landasan jalan tol yang akan dilapisi dengan pasir laut berlapis dengan lebar 150 meter. Bambu ini akan dirakit sampai berlapis-lapis banyaknya dan setelah dirakit akan dihamparkan pasir laut setebal 20 cm. Kegiatan ini akan terus berulang mulai dari rakit bambu, lalu pasir lagi, rakit bambu lagi, pasir lagi, ya hingga sampai 17 lapis. Dari sekitar 1.250 spesies bambu yang ada di dunia, disebutkan kalau setidaknya hanya ada 10 bambu yang memiliki nilai jual, karena mempunyai kandungan serat tinggi yang biasa dijadikan bahan konstruksi. Beberapa jenis bambu yang dimaksud diantaranya bambu wulung, bambu legi, bambu petung, dan bambu ampel. Kementerian PUPR memanfaatkan matras bambu karena tanah daerah konstruksinya termasuk tanah lunak. Dalam presentasi bertajuk Bamboo Pile Mattress System as an Alternative of Soft Ground Improvement for Coastal Embankment Indonesia, Masur menyebutkan teknologi matras bambu ini cocok untuk tanggul di atas soft soil dengan ketinggian yang terbatas. Nah, teknologi ini sendiri bahkan telah digunakan sebelum pembangunan jalur ganda di Semarang. Antara lain adalah reklamasi tanah di Moro Kembangan, Surabaya pada 1999 silam. Keunggulan teknologi matras bambu ini adalah dapat mendistribusi beban timbunan pada tanggul secara merata, memberikan daya apung, dan mengurangi differential settlement karena kekakuannya. Differential settlement dapat diartikan sebagai pergerakan tanah yang tidak merata di bawah fondasi, sehingga dapat menimbulkan keretakan pada fondasinya. Sebelum dipakai untuk proyek jalan tol bambu ini sudah diuji dulu di Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, yang bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. Mereka menguji kelayakan bambu sebagai bahan konstruksi supaya aman. Menurut Kepala Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, ada 2 jenis pengujian untuk matras bambu ini, yaitu untuk mengetahui perilaku dari bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Pengujian tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem matras bambu baru pertama kali dilakukan dan diharapkan dapat memberikan terobosan dalam solusi perkuatan tanah lunak yang murah dan tepat guna. Pengujian dilakukan sebagai bagian dari kegiatan Full Scale Trial Embankment yang merupakan proyek Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Keunggulan yang dimiliki bambu sebagai material yang kerap digunakan sebagai bahan konstruksi, yaitu mudah ditanam dan tidak perlu perawatan khusus, harus memiliki ketahanan yang luar biasa karena rumpun bambu yang telah terbakar masih dapat tumbuh kembali biasanya. Nah, terus kekuatannya juga harus cukup tinggi dengan daya tarik yang dapat disejajarkan dengan baja. Kemudian punya tekstur elastis dengan ketahanan yang tinggi terhadap angin dan juga gempa. Ya, mungkin segitu aja ya teman-teman pembahasan kita mengenai
konstruksi matras bambu pada pembangunan jalan tol, terutama di jalan tol Semarang-Demak. See you on the next video ya teman-teman. Stay tune terus di konten Ride Forsia selanjutnya. Bye-bye.